Banjir bau. Gede banjirnya tuh. Untuk kawan-kawan yang belum kelelang, jangan kelelang. Banjirnya gede. Nggak bakal kedongkor bau. Ntar bau. Banjirnya gede bau. Ntar. Banjirnya gede ini. Yang belum kelelang, jangan kelelang. Banjirnya gede. Salah siapa ini? Di daerah Jakarta Utara, bosku, airnya udah mulai naik, tanahnya udah mulai turun, sama tanggul udah hampir seimbang, tanah sama air lautnya udah tinggian air laut. Jakarta mulai tenggelam. Entah berapa tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Air udah melebar penuh. Airnya tambah gede ini airnya. Tambah gede airnya karena tanggulnya sudah mulai jebol hari ini. Yo, airnya tambah gede. Muara Angke, Resto Apung pun banjir. Tambah gede, tambah deras airnya. Muara Angke Pelabuhan Jakarta Utara sedang kena kebanjiran. Deras banget airnya tuh, air laut tumpah ke darat. Airnya deras mengalir. Oke guys, kita sambung. Banjir rob kembali melanda wilayah pesisir Jakarta Utara pada hari ini Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 dan menyebabkan genangan air di sejumlah titik. Fenomena pasang air laut yang terjadi sejak pagi hari membuat aktivitas warga terganggu, terutama di kawasan yang berada dekat dengan garis pantai. Wilayah yang terdampak cukup parah antara lain kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan. Di wilayah ini, air laut meluap hingga masuk ke permukiman warga dan jalan lingkungan. Ayo. Ketinggian genangan dilaporkan berkisar antara 30 hingga 50 cm, sehingga menyulitkan aktivitas warga, termasuk akses keluar masuk rumah dan pergerakan kendaraan. Selain Muara Angke, genangan banjir rob juga terjadi di Jalan Remarta Dinata, tepatnya di sekitar kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Pada pagi hari, ketinggian air tercatat sekitar 5 cm dan terus meningkat hingga mendekati 10 cm menjelang siang. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mogok saat melintasi genangan. Banjir rob yang terjadi hari ini berdampak langsung pada kegiatan masyarakat. Sejumlah pedagang di kawasan pesisir mengeluhkan turunnya aktivitas jual beli akibat pembeli yang enggan melintas di area tergenang. Warga yang tinggal di rumah berlantai rendah terpaksa memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Di kawasan Muara Angke, beberapa akses jalan berubah menyerupai sungai kecil. Anak-anak sekolah, nelayan, dan pekerja harus berjalan ekstra hati-hati atau bahkan menunda aktivitasnya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan kecil setempat juga sempat terganggu karena genangan air yang cukup tinggi. Menurut keterangan dari pihak berwenang, banjir rob ini disebabkan oleh pasang air laut maksimum yang dipicu oleh posisi bulan yang sedang berada dekat dengan bumi. Kondisi ini meningkatkan gaya tarik gravitasi bulan terhadap permukaan laut sehingga menyebabkan air laut naik lebih tinggi dari biasanya. Selain faktor pasang laut, kondisi penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir Jakarta Utara serta sistem drainase yang terbatas ikut memperparah genangan. Air laut yang masuk ke daratan sulit surut dalam waktu cepat, terutama di wilayah dengan topografi rendah.
Tuh, ya, banjir. Menanggapi kejadian ini, petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sumber Daya Air, serta aparat kelurahan dan kecamatan langsung dikerahkan ke lokasi terdampak. Pompa-pompa air diaktifkan untuk mempercepat penyedotan genangan, khususnya di titik-titik rawan dan jalur utama. Petugas juga melakukan pemantauan intensif terhadap ketinggian air serta membantu warga yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Yang arah pelabuhan tuh, aksesnya satu jalan doang. Sampai ke ujungnya rata. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa, namun kerugian material masih dalam pendataan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Jakarta Utara untuk tetap waspada. Warga diminta tidak memaksakan diri melintasi genangan air, terutama dengan kendaraan bermotor, karena berisiko mogok dan membahayakan keselamatan. Masyarakat juga disarankan untuk mengamankan barang-barang penting, mematikan aliran listrik di rumah yang mulai terendam, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Jika air terus naik dan mengancam keselamatan, warga diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Badan Meteorologi dan instansi terkait memperkirakan potensi banjir rob masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan, seiring kondisi pasang laut yang masih tinggi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci penting untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Banjir rob yang terus berulang di Jakarta Utara menjadi pengingat akan tantangan besar yang dihadapi wilayah pesisir. Selain penanganan darurat, diperlukan solusi jangka panjang seperti penguatan tanggul laut, perbaikan sistem drainase, serta penataan kawasan pesisir agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Untuk saat ini, petugas terus bersiaga dan memantau perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan informasi terbaru akan terus disampaikan kepada masyarakat agar warga dapat mengambil langkah antisipatif. Demikian laporan mengenai banjir rob yang melanda Jakarta Utara hari ini. Masyarakat diimbau tetap tenang, waspada, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Tenggelam kantor RW-nya. Masya Allah. Nah, sampahnya udah dirapihin sama Bang Supri.